Hi listeners, welcome back to the Indra Aziz Show. Show di mana kita membahas tentang musik, kehidupan, dan segala sesuatu yang menginspirasi. Nah, kali ini gue mau ngajak ngobrol salah satu sahabat gue yang sekarang lagi sering banget ketemu pokoknya dari dulu tuh main bareng, olahraga bareng bahkan. Dan sekarang kita lagi sering ketemu karena ada satu pekerjaan yang mempertemukan kita. Nah, gue langsung aja panggilin Ade Fabiola. Hai Ade. Hai Indra. Apa kabar? Baik, Baik ya? sehat. Sehat ya? Luar Sehat ya. biasa. Katanya pandemi perlu olahraga lebih banyak nih katanya nih. Seharusnya, tapi kayaknya gue di pandemi kali ini gue lumayan salah satu korban pandemi yang menjadi berat badannya naik sih gue. Tapi ya udahlah, dinikmatin aja. Bohong, enggak tuh, gue nggak melihat itu sih. Ya, oke. So, Dek. Nah, jadi podcast ini tuh kebanyakan pendengarnya adalah musisi-musisi muda nih yang pengen cari inspirasi. Nah, hari ini gue pengen ngajak lo ngobrolin tentang dunia reguleran. Kalau sebutannya apa sih, Horeca ya, deh, bener nggak sih? Sekarang kayak di sectionin untuk Horeca ya. Jadi hotel, restoran, kafe. Jadi kita ngomongnya musisi-musisi yang hari-harinya berkecimpung di bisnis-bisnis tersebut ya. Yes. Yang pasti juga sekarang dalam kondisi pandemi, Horeca tuh kena imbas banget ya nggak sih? Iya, paling kena imbasnya terus terang sih musisi-musisi Horeca sekarang. Karena semua tempat tutup kan. Iya, betul. Nah, tapi harapan gue nih kan ini semua akan segera berakhir ya. Mudah-mudahan ya nggak sih, kita semua berdoa begitu. Semoga soon deh. Semoga soon ya. Nah ini harapan gue dengan kita ngobrol hari ini, anak-anak musik sekarang nih bisa tahu seperti apa sih suka dukanya dunia Horeca dan reguleran itu, dan ya mungkin bincang-bincang santai aja tentang pengalamannya Ade Fabiola gitu. So first gue mau nanya dulu, kalau lo sendiri main di dunia Horeca dan reguler itu sejak kapan, Dek? Gue mulai main di hotel, restoran, kafe itu 2016 ya sebenarnya. 2016. Yang benar-benar yang kayak daily gitu ya. Maksudnya udah mulai aktif. Sebelumnya tuh sebenarnya gue backing vokal, Ndra. Jadi backing vokal beberapa band, dan ternyata kita sering ketemu waktu di RCTI kan, backing idol gitu ya. Yes. Di big band. Terus dan wedding juga lah, kita semua pasti all the musician kan pasti di Indonesia kita juga main wedding gitu. Yes. Tapi mulai 2016 and then gue decide untuk gue mulai nyanyi sendiri gitu. Memulai aja proyek kecil-kecilan gitu ya, under my own name gitu. Terus dari situ gue awalnya tuh mungkin main masih di kafe teman-teman deh, masih tempatnya Aksan gitu. Lo juga pernah jadi geng Largo kan? Yes, pada banget. masanya Yes, gitu banget. kan. Dari Largo zamannya masih Loka sampai akhirnya kalau gue sih di Largo yang generasi terakhir lah gitu. Main di sana. Pokoknya dari 2016 sih sampai sekarang. Wow, 2016 sampai sekarang ya, luar biasa. Yang pasti keadaannya sejak sebentar, gue mesti ngerubah layout dulu. Nah, oke. Yang pasti keadaannya banyak berbeda nggak sejak lo zaman mulai 2016 sama sekarang? Jauh banget sih. Kalau dulu gue soalnya pas pertama kali mulai yang pakai nama gue sendiri itu 2016. Maksudnya kayak my own band gitu ya. Sebelum-sebelumnya tuh gue ya dari pas zaman yang nge-baking tuh juga sudah sering sih nyanyi kayak bantuin di hotel, restoran seperti kita zaman dulu lah. We know beberapa hotel besar tuh pasti kan musiknya dulu keren banget. Kita ada masa-masanya semua reguler itu didominasi dengan penyanyi-penyanyi dari Filipina. Itu juga pernah kan, iya, ya kan. Bener, Terus bener. diselipin biasanya salah satunya penyanyi Indonesia gitu. Tapi biasanya most of the singers dari Filipina. Tapi makin kesini 2010 ke atas kayaknya penyanyi-penyanyi Indonesia nggak kalah oke ya. Dan gue waktu itu 2016 mulai main ya. Maksudnya walaupun ada banyak band lain, tapi kan gue mulai daerah Kemang, terus gue ke Senopati dan Mega Kuningan gitu. Itu daerah-daerah premium banget tuh ya. At that time Kemang kayak waktu itu kan kita ada masanya shifting banget kan, dari gaul di Kemang, terus sempat gaul di Mega Kuningan, terus balik lagi ke arah mulai ke Senopati gitu kan, Jakarta. Nah ya gue sih mulai dari itu aja sih, dan mulai
dulu tuh kita masih bisa, terus terang tim gue masih bisa mainin lagu-lagu yang nggak terlalu mainstream ya. Kayak gue masih bisa main 1-2 lagu yang Jessie gitu, terus Jamiroquai gue masih bisa mainin gitu-gitu. Tapi berjalan dengan waktu dan kayak 4 tahun belakangan kita juga tiba-tiba ngerasa nggak sih lo kayak musiknya balik lagi ke 80s, 90s gitu. Iya, bener banget. Karena banyak banget kayak acara-acara yang dan kayak DJ-DJ yang mulai naikin musik-musik 90s kan. Jadi mulailah orang mulai dengerin lagu-lagu Reza lagi, dengerin Sheila on 7 lagi, gitu-gitu. Iya. Gue sih juga nggak menutup kemungkinan akhirnya gue ya pelan-pelan gue adjust dengan itu, walaupun biasanya gue aransemen sendiri deh beberapa lagu gitu karena menyesuaikan dengan karakter suara gue sama ya gue kadang-kadang 1-2 yang gue nggak suka nih aransemen aslinya gitu lah. Seperti itulah sebenarnya, tapi kalau ngelihat perubahannya ya itu makin kesini beberapa band akhirnya juga yang terus kayak menyamain semua playlist gitu. Kalau zaman-zamannya dulu kita pertama-tama masih sebelum 2010 kan ya pas lo zaman main di dulu yang paling ngetop di bar kan. Ya kan? Iya. Zamannya kita remaja. Remaja ya, luar biasa. Kan? Itu di bar kan kita bisa main anything kan gitu. Kayak maksudnya hari ini lo main standard, lo main pas Aziz main lah gitu. Iya, udah gitu semua orang pada appreciate gitu kan. Iya, terus yang kalau mau nonton yang agak groovy, yang aransemennya agak beda dikit, lo main pas Tompi main gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya karena tempat juga makin minggu, tiap minggu lo tiap bulan ada tempat baru, apalagi di Senopati. Jadi mau nggak mau rapid banget, makin banyak tim baru dan kita ya udah makin menyesuaikan deh sama selera orang datang gitu. Iya. Mesti lihat gitu. Iya. Nah, Dek, ini kan secara karena banyak anak-anak muda nih, Dek ya. Maksudnya juga mereka tuh mikir, oke, gue pengen masuk ke dunia itu deh, tapi gue nggak tahu mulai dari mana. Nah, kalau pengalaman gue pribadi nih, gue dulu inget banget awal-awal tuh gue bikin kayak CD demo sama kayak company profile band gitu. Terus gue datangin tuh tempat-tempat buat tempat-tempat yang kira-kira bakal ada musiknya ya. Kayak gue datang ke PS waktu itu, gue ngedrop beberapa amplop kayak gitu-gitu gitu. Kayak ada CD demo sama ada CV band gitu. Nah kalau sekarang tuh gitu nggak sih, atau itu dari pertemanan aja? Ada masanya lo inget banget, tapi ada lo ngelewatin juga masanya kita audisi kan ya? Iya. Ada masanya dulu kan. Nah kalau sekarang yang gue lihat adalah 1-2 tempat, satu dari mulut ke mulut. Jadi dia ngelihat, karena kita sekarang udah banyak medianya kan Ziz, kayak lo ada sosial media, lo ngelihat. Kalau gue sendiri gue mempergunakan sosmed Fabulous Music tuh dengan itu mungkin ya, jadi highlight setiap gue main di mana gue kumpulin gitu. Karena kayak mungkin orang 1-2 pasti akan minta link YouTube lo, tapi lebih ngelihat highlights nggak sih waktu lo main seseru apa. Biasanya gue kumpulin tuh di situ semua. Sekarang tuh terbantu sosial media 1. 2, link lo diperluin banget emang. Even kalau misalnya lo beruntung bisa punya hire manager atau kayak agent, itu lebih bagus. Terus satu lagi ya jam terbang sih, kayak biasanya lo sering gantiin temen-temen lo belum punya tim sendiri gitu, itu lama-lama lo kenal ownernya, kenal PR-nya. PR kan juga kayak kita penyanyi kan, muter-muter aja, pindah dari tempat satu pindah ke tempat yang lain. Salah satunya gitu. Terus audisi 1-2 tempat sih masih ada gue denger gitu, tapi kalau sekarang gue sendiri udah di proses yang ya orang udah pernah denger nama band gue, terus ya hire. Biasanya kalau mereka masih belum ya kayak pengen tahu gitu ya, biasanya kita dealingnya sekarang trial dulu, kita trial main sekali deh gitu. Jadi lo lihat gue main dulu, atau trial kalau nggak main sekali, main sebulan, jadi lo bisa tahu, baru nanti kita ngomongin kontrak ke depannya, biasanya sih gitu. Nah sekarang juga mungkin banyak anak-anak yang mikir, oke nih kalau gitu gue mau coba maju gitu ya, audisi segala macam. Dari pengalaman lo nih, Dek, band seperti apa sih yang biasanya punya kans lebih besar gitu? Apakah yang semuanya aransemen original, atau semuanya yang aransemennya mirip sama rekaman asli, atau gimana kayak gitu biasanya? Kalau gue yang lihat belakangan terakhir ini ya, kayak band itu tuh udah bukan kita tuh bukan udah
lebih ke added value juga sih untuk satu tempat. Kayak beberapa tempat tertentu yang gede-gede, mereka hire satu band yang udah punya crowd, Ndra. Jadi mereka juga hire based on crowd-nya mereka ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir, gue kadang sempat mikir, wah sebenarnya kita harusnya charge untuk marketing ya, gitu. Kalau untuk band-band yang udah punya crowd banyak gitu. Ada beberapa kayak misalnya gue sebutin kayak Paul Bekasi Five, dia punya band sendiri, Ladies Night, mereka udah punya crowd yang ngikutin kemana-mana, Soulful gitu. Biasanya mereka satu, kalau tempat-tempat gede terutama, yang baru, supaya narik crowd, mereka nomor satu akan nyari band yang crowd-nya banyak. Itu satu. Dua, untuk tempat-tempat tertentu yang misalnya tematik gitu ya, misalnya mereka udah nargetin target market yang untuk datang ke tempatnya, terus tempatnya juga lebih high class. Mereka akan lihat yang main dari segi musiknya. Jadi kayak musik itu baru kedua sih sekarang. Rata-rata orang pasti banyak orang yang narik crowd gitu. Wow, interesting. Tapi pandemi ini terus terang agak pakem-pakem yang itu kayaknya kalau menurut gue pribadi agak lumayan jadi kemana-mana, karena ya kita ngerti juga sih beberapa tempat juga banyak yang survive untuk tetap jalan, jadi mereka pasti either nyari yang lebih murah atau yang lebih bisa fleksibel untuk misalnya dari full band. Kita kan sempat ada peraturan tuh band cuma boleh akustik dan cuma 3 atau 4 maksimal. Gitu ya, paling mereka lebih cari yang lebih fleksibel, bisa dibongkar pasang gitu bandnya gitu. Biasanya nih Dek, kalau sebuah tim main reguler gitu ya, itu biasanya tim dengan kru, dengan sound engineer, atau gimana? Dari pengalaman lo, apakah perlu seseorang yang mau masuk ke dunia ini bikin full tim kayak gitu? Perlu banget kalau gue bilang. Kalau gue tuh terus terang baru mulai punya soundman kru itu kayak 4 tahun belakangan. Karena kadang-kadang di tempat-tempat tertentu lo kan beda sama kayak misalnya lo event, lo udah punya spek untuk sound yang lo butuhin dan harus dipenuhin. Kalau reguler kadang-kadang kita harus banyak fleksibel dengan kondisi panggung, kondisi sound yang mereka punya gitu. Dan kadang-kadang ya kalau misalnya tahu gitu emang di tempat bisa provide yang lebih dari ini, lo bisa lah bargain, tapi banyakan kita sebenarnya lebih kita adjust dengan yang ada gitu. Makanya gue yang akan lebih baik supaya lo nyaman juga mainnya, gue bawa soundman dulu deh di awal gitu. Ada beberapa tempat yang awal-awal soundman gue, kru gue settingin, tapi by time tiba-tiba sound engineer yang dari tempatnya tuh udah ngerti, jadi one day tiba-tiba sound atau kru gue nggak bisa juga, mereka akhirnya udah oke gitu. Sebenarnya lebih ke fleksibel, tapi kalau misalnya lo punya tim dari awal udah niat, lebih bagus sih lo punya soundman dan kru sendiri gitu. Jadi memang ini tuh kayak basically kita bikin semacam company kecil yang benar-benar kerjasama sama tempat-tempat venue-venue ini gitu. Ya gue lihat juga sekarang anak sekarang lebih profesional kali ya. Maksud gue, tadi gue tuh merasa tua banget ya dengan nanya lo kayak gue bawa CD dan CV band tuh kayak anjir, ternyata itu kayak pertanyaan yang super tua gila ya kan. Tapi iya sih, kalau gue bilang gue juga gue angkatan, kita bisa bilang reguleran angkatan OG kali ya. OG banget sih, gila. Jadi masih awal banget ada tempat-tempat tiba-tiba ada musik kan, lo kayak dulu kan, dulu sebelum TC dulu yang di Mahakam, Kelas 45 gitu kan. Gue dulu pertama kali suka nonton lo di situ gitu, yang sebenarnya restoran tiba-tiba ada yang main jazz live gitu kan. Nah, kalau sekarang gue ngelihat mungkin anak-anak generasi Gen Z ini, mereka juga belajarnya ngelihat banyak di sosmed. Jadi mereka they really prepared everything. Even kadang-kadang gue agak lumayan amazed, mereka reguleran pun rapi banget bawa sequencer. Gitu, gue kayak wow gitu. Sementara kalau gue gue orangnya terus terang, walaupun gue bisa main pakai sequencer, sering live PA juga, tapi somehow lebih nyaman. Anaknya anak organik banget. Sukanya tuh everything yang lebih oke deh, semua kalau bisa masih dimainin sound-soundnya masih lo bisa cari di alat musik, mendingan lo cari deh daripada sequencer gitu. Gue agak lumayan gitu soalnya, tapi gue jazz banget tuh deh. Iya, terus yang gitu deh. Belakangan sih gue kayak setahun belakangan gue lebih banyak main akustik sih. I see.
Oke. Gitu. Nah, tadi kan kita ngebahas masalah yang lebih ke teknis ya, deh ya, kayak manajemen apa segala macam. Nah, sekarang gue mau ngebahas juga enaknya sama nggak enaknya deh. Kita mulai dari enaknya. Kenapa lo enjoy bekerja di dunia perhorekaan? Apa yang bikin lo enjoy di situ, deh? Terus terang aja jujur Horeca itu 3 tahun 4 tahun belakangan ini emang duitnya banyak banget di situ. Lo harus nggak bisa nutup kemungkinan, nggak bisa nutup mata kalau orang yang mikirnya dulu, aduh main reguler dapat berapa sih? Enggak, Bo, mainnya dapat di reguler mainnya lumayan gede kalau band lo bagus banget gitu. Jadi udah kayak industri sendiri gitu ya di bidang musik juga gitu. Selain ya gue sebagai penyanyi juga pengen sih punya kayak karya yang gue bisa main di event besar, tapi event besar pun yang terbatas kan ya. Sementara kalau Horeca dulu gue ngeliatnya setiap minggu ada, dan itu jadi apa ya, jadi display lo untuk lo jualan event. Kalau gue sih dulu gitu, karena sampai sekarang sih, karena gue sendiri sampai sekarang gue nggak ada manajer, gue ngerjain semua sendiri, kayak ngurus playlist, gue mau lagu ini aransemennya begini, latihannya kapan, hari ini yang absen siapa, yang gantiin siapa, untuk urusan payment invoice itu gue kerjain semua sendiri. Wow. Oke, ini buat anak muda yang lagi dengerin ya, siap-siap ya kalau mau masuk dunia Horeca ngurusin paperwork juga ya, deh. Iya, paperwork lo penting banget. Tapi sekarang tuh kayak beneran deh, generasi sekarang tuh gue ngeliat sangat dimudahkan. Even lo invoice itu sekarang ada aplikasinya, Ziz. Serius? Ada aplikasinya di handphone. Ada aplikasinya, lo tinggal put your logo, lo ketik everything, sudah jadi PDF langsung. Keren. Semudah itu. Iya. Gitu. Jadi gue bilang kayak, lo bisa kok ngerjain semua sendiri, gue aja bisa kok gitu. Maksudnya, tapi alangkah lebih baik kalau lo punya tim, jadi lo lebih fokus di nyanyinya atau segala macam gitu. Kalau gue sih ngerasanya gitu. Gue setuju banget. Iya sih, lebih ke gitu. Terus itu enaknya situ, kayak yang this is the business yang semua tempat baru, sekarang kayak restoran ya, nggak hanya cafe atau klub kayak kita dulu ya, sekarang restoran kecil pun mereka perlu live music, even cuman gitar sama vokal gitu. Industri yang lumayan jalan terus, ya kita nggak pernah tahu akan ada pandemi kayak gini sih sebelumnya. Iya, betul. Ya kan? Tapi industri yang lumayan, ada tempat baru, pasti mereka butuh musik. Itu gue ngeliatnya di situ. Tapi itu senangnya itu. Terus salah satunya gue juga bisa ketemu banyak orang. Gue kenal sama kenalan baru. Nggak pernah ada yang nyangka kok tiba-tiba ngobrol-ngobrol di situ. Tiba-tiba adanya mau merit. Company gue mau bikin event kayak yang kenal satu orang and lead to another aja gitu. Dan kayaknya lo di event lo nggak nyanyi pun things like that itu membantu banget kan untuk link gitu. Bener banget sih. Satu di situ. Itu keenakannya sih itu sih gue, lo jadi tiap minggu ada, it's like your display dari, oh nih band lo displaynya main di mana aja, karena sekarang tuh orang mau hire lo biasanya nanya sekarang mainnya di mana aja gitu. It's kind of like your portfolio aja gitu. Lebih kayak gitu. Terus tapi nggak enaknya banyak juga sih, kayak misalnya lo mesti hati-hati banget, kayak mungkin teman-teman ada yang baru banget mau masuk ke satu tempat main, terus gimana sih, gue ngerti banget kadang-kadang kita nggak mau pengen sok galak, sok strict gitu, yang kontraknya mana, apa gimana gitu. Kita harus fleksibel, tapi ada memang 1-2 tempat kadang-kadang menggunakan kesempatan itu, kayak misalnya lo belum dibayar, itu banyak loh gitu. Gue kayak things like that, tiba-tiba yang kayak kemarin pandemi, terus mereka pending bayar sampai sekarang udah mau setahun, itu ada juga gitu. Wow, oke. Ya maksudnya lo mesti lebih berhati-hati aja untuk urusan paperwork. Kita tahu kayak karena musisi kadang-kadang nganggapnya baca kontrak tuh suka yang lewat-lewat aja, tapi menurut gue itu penting banget. Baca kontrak, detail. Jadi menurut gue lo nggak marah-marah dulu sama PR-nya sebelum lo baca jelas gitu. Ini di pembayarannya tanggal berapa gitu. Lo udah tahu nih 14 hari kerja gitu, kayak yang kayak gitu-gitu deh, detail-detail kayak gitu yang kalau misalnya lo miss itu sebenarnya agak lumayan fatal gitu. Aduh, gue kebayang sih deh. Gue mau cerita sedikit boleh ya? Boleh. Jadi ini gue dulu juga megang semuanya sendiri. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin nih, ini masalah paperwork, mumpung kita lagi ngomongin, bahwa gue dulu pegang sendiri semua, terima telepon, ngeset jadwal, cari pemain segala macem. Pernah ada satu kejadian nih deh, itu nggak enak banget. Dimana gue main, karena mungkin waktu itu banyak ya dapat wedding segala macem. Terus gue main iya aja, gue set jadwal segala macem, gue call teman-teman gue buat main. Ternyata pas hari H, bodohnya gue datang, acaranya nggak ada. Gila gak lo deh?
Tanggalnya salah. Bukan, emang gue nggak follow up lebih jauh aja. Ini gue sebagai anak muda ya kan, lagi senang-senangnya main, semua job diambilin. Pas gue datang acaranya nggak ada deh. Sementara siapa ya maksud Doni udah bawa double bus ke hotel di Mega Kuningan. Oh ya? Terus acaranya nggak ada aja gitu. Terus gue kayak oke, ini pengalaman tamparan yang luar biasa menampar, tapi ini maksud gue bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang lagi dengerin bahwa paperwork yang tadi ada bilang super duper penting, ngelihat kontrak Catatan segala macam, jadwal, catatan detail. jadwal. Dan gue pernah loh kejadian, jadi emang Ya. dibilang itu salah gue juga nggak 100%. IO, jadi itu ada satu IO yang selalu pakai gue gitu, dia semua eventnya selalu banyak banget gitu kan. Ya. Nah, dia nyebutin, Mbak, hari Selasa ya, tanggal 8. Sebenarnya Selasa itu tanggal 7, tapi tanggal 8 itu Rabu. Jadi kayak hari Selasa ya, ternyata gue pikir masih hari Rabu, terus tiba-tiba pas hari Selasanya itu jam yang harusnya gue udah standby, dia panik gitu. Ya ampun. Mbak, udah di mana? Dan gue kan terus terang, gue kan waktu itu lagi di tempat lain yang gue nggak mungkin banget kesana gitu kan. Iya. Itu rasanya mules banget sih, ya kayak ampun. mati gue gitu loh. Gila. Itu juga yang lumayan sih, kayak lo mesti cross check lagi hari dan tanggal. Kadang kita suka salah baca tanggalan kan, Sis. Kita pikir hari Selasa tanggal 8, padahal ternyata hari 8-nya tanggal 8 tuh Rabu gitu. Gue pernah 2 kali kayak gitu. Oh my God, oke. Aduh, gue bisa diselesaikan secara musyawarah ya. Akhirnya gimana waktu itu? Ada yang gantiin kah atau gimana? Akhirnya dulu yang event yang pertama, akhirnya kita datang telat. Jadi bandnya harusnya di depan, kita ditukar dia agak belakang pas udah closing. Walaupun agak sedikit manyun kliennya, tapi akhirnya terlewati dengan smooth. Satu lagi akhirnya gue juga lagi main di tempat lain kan, dibilang, Mbak, kan hari ini loh, kan dibilangnya tanggal 8, hari ini kan tanggal 7. Iya, maksud aku tuh tanggal hari ini, hari Selasa gitu kan. Tapi mereka juga yang akhirnya, kesalahan di kita sih, kita sebut hari Selasa, dia bilang gitu. Akhirnya ya udah, mereka untungnya main di Hard Rock waktu itu, dan Hard Rock ada home band, akhirnya mereka pakai home band yang ada. Aduh, gue tuh paling takut ya, dulu tuh terima WhatsApp atau SMS gitu. This di mana? Anjir tuh kayak langsung ada apa ya hari ini gitu. Kayaknya sama-sama sekarang gue juga gitu. Kayak deg-degan gitu, gue ada yang salah nggak gitu. Gue ada yang salah nggak ya? Ada apa ya? Iya, gue ngerti banget. Itu pengalaman sih gue. Jadi sekarang abis itu gue pasti selalu baca cross check tiap hari tuh gue sebelum tidur itu gue biasanya ngeliat kalender besok ada apa segala macem. Kalau misalnya perlu nanya, nggak apa-apa deh lo nanya 2-3 kali, mendingan kayak anak baru daripada lo salah gitu. Iya. Oke, tadi lo juga mention tentang ada IO yang kerjasama nih. Nah, berarti kan lo sebagai sebuah company band regular ini, lo akan bekerjasama dengan pihak seperti IO misalnya, atau sound system, atau pihak venue gitu. Itu gimana maksud gue? Berarti kan lo menjalani as a business juga, lo juga as an entrepreneur gitu. Seperti apa sih, Dek, kalau kita bicara environment pekerjaan kerjasama itu gitu? Apakah ada politik-politikan atau ada gimana? Kalau dari IO sih nggak ada politik-politikan, tapi emang I realize juga band kan bukan cuman gue, jadi kadang-kadang kita juga nggak boleh baper kalau misalnya kita ngerti banget IO itu adalah penengah kan, kadang-kadang mereka punya requirement tertentu dari klien, gue pengen yang penyanyinya begini, gue pengen yang lebih bawainnya gini gitu, jadi ngerti banget biasanya IO yang gue kenal juga mereka bisa punya beberapa source band. Dan misalnya kayak bisa tiba-tiba dia lagi pakai si A, which itu teman-teman gue juga, itu nggak apa-apa banget karena balik lagi kita mesti ngerti music is about selera ya, jazz gitu. Musik apa segala macam tampilan itu selera banget. Jadi kalau misalnya hari ini lo nggak dipakai, event yang mendatang baru pakai lo, so it's so biasa banget itu terjadi gitu. Jadi kalau gue sih paling cuma menjaga hubungan baik aja selagi kerja sama IO ini ya gue datang tepat waktu, disuruh misalnya memungkinkan disuruh cek sound sehari sebelumnya ya dijalanin gitu aja sih, lebih ke gitu. Tuh listeners ya, jangan baperan. It's just professional, right? It's nothing personal ya. Beneran deh, karena apalagi kalau sekarang sih gue ngeliat new normal, pandemi, kalau masih dapat pekerjaan bersyukur banget karena gue banyak banget teman-teman mereka gue yang malah belum balik bekerja lagi ya, gitu. Jadi kayak 1-2 tempat kalau lo masih di sini kok udah dapet job aja, gue belum. Banyak kok yang lebih dari itu gitu, maksudnya gue lebih yang kayak gitu karena balik lagi it's about selera. Dan kalau sekarang
tiba-tiba lo dulu kan gue yang main di situ, kenapa bandnya sekarang lain? Ada konsiderasi lain sih sekarang. Mereka pasti nyari yang bisa cutting budget lebih gede, segala macam lebih murah, and we have to understand that gitu. Iya. Gue tuh inget ya ngomong-ngomong soal jangan baper, gue lagi main di Dharma Wangsa waktu itu di restoran Jakarta ya kan, udah beberapa lama lah gitu ya. Nah terus gue tuh ada sedikit permasalahan sama si I.O yang megang entertainment di sana gitu. Dan ketika gue datang udah pakai jas, udah bawa buku lirik gue ya kan, ternyata ada Tompi yang nyanyi. Ternyata gue digantiin malam itu karena gue dipecat sama I.O-nya. Tapi waktu zaman itu belum dikasih tahu. Gak dikasih tahu ke gue, tau ada Tompi aja. Kan gue kayak gila ya. Tapi ya well that kind of things happen kadang-kadang ya dan ya. Iya kan, I mean it's just business gitu. Business. tapi things like that happen sih, nggak hanya di musik ya kalau menurut gue, karena baik lagi ini udah jadi wadah pekerjaan sih kalau gue ngelihat, udah jadi bisnis pekerjaan. That's why tadi gue ingetin sekali lagi buat temen-temen, terutama hari gini ya urusan kayak paperwork, kontrak itu tuh benar-benar semua harus dibaca. Kalau misalnya lo disodorin kontrak dengan bahasa Inggris dan lo ngerasa nggak nyaman dan aduh ini ada 1-2 klausel yang gue belum ngerti, request dalam bahasa Indonesia juga fine. Terus kalau misalnya nggak ada contohnya atau gimana, sebenarnya gue akhirnya belakangan juga baru tahu kalau misalnya di FESMI ada tuh namanya federasi apa sih FESMI itu Federasi Musisi Indonesia ya. Federasi Serikat Musisi Indonesia. Ya, gue juga baru tahu itu juga sebenarnya gue akhirnya cari tahu tentang FESMI itu juga belakangan karena gue dapat masalah untuk urusan payment juga kan terkait pandemi ini. Gue ada satu kafe yang belum bayar gue sampai hari ini hampir 1 tahun kan. Jadi akhirnya gue cari tahu kita bisa dapat bantuan kayak bantuan hukum kah, atau kalau kasus kayak gini kita bisa lapornya kemana gitu. Akhirnya gue cari tahu di situ gitu. Terus gue jadi akhirnya aware banget kalau permasalahan baca kontrak, punya kontrak, even kalau lo nggak ngerti tentang, gue nggak punya draft kontrak nih, gue nggak ngerti apa-apa, anak baru, itu semua mereka bisa sediain, bisa provide gitu. Terus ya itu sih, ya, gue pengennya sih ke depannya kayak gitu-gitu yang mendasar dulu gitu. Jadi kayak kalau kita mau di-appreciate sebagai pekerja yang profesional, dari kitanya juga harus mempersiapkan semua surat-surat lo dengan baik juga gitu. Jadi nggak cuman kayak pekerja kasar kita jadinya gitu. Kalau gue sih rasanya gitu. Kita tenaga kerja juga soalnya hitungannya. Jadi dari paperwork, dari kontrak kerja lo tuh juga jelas. Kalau gue sih menekankan di situ ya. Jadi kayaknya kita emang sebagai pekerja musik ini harus bersatu lah ya, Dea. Iya sih, kalau gue sih ngerasanya itu. Nah, belakangan apalagi Horeca tuh luas banget sih. Jadi yang gue gue aja yang kayak udah lumayan cukup lama masih ngerasa gue belum kenal semua yang di Horeca gitu. Dan rasanya gimana ya? Gue pengen kenal semuanya, kayaknya harus ada satu wadah nggak sih gitu yang menaungi kita semua. Nggak usah deh ngatur yang aneh-aneh gimana, tapi minimal terdaftar gitu loh. Kita jadi yang tahu ada siapa aja sih di kolam ini gitu loh. Kayaknya sih itu idealnya gitu ya. Ya benar-benar. Ya semoga ini apa namanya yang sedang gue kerjain sama Ade juga, yaitu berupa serikat ya Ade ya. Kita akan ngumpul-ngumpul dan ngomongin masalah ini supaya kita kalau ada masalah kita bisa saling bantu lah gitu kurang lebih ya. Iya, lebih ke itunya sih. Jadi kalau gue kepentok di sini urusan apalagi yang kayak misalnya gue sih sebenarnya to be honest dulu pertama kali cari bantuan, cari tahu tentang ada nggak sih ini serikat kayak gini-gini musisi, karena gue sendiri punya masalah kepentok gitu nih, gue belum dibayar sama ini, gue minta tolongnya sama siapa nih ngadunya gitu. Jadi kayaknya kalau gue bilang sih kayak apalagi Horeca ya yang luas banget kayak gini, ada baiknya kalau ada badannya gitu loh. Jadi kalau misalnya, wah gue belum dibayar sama ini, wah gue di event ini tiba-tiba dibayar dipotong atau apa, ada yang naungin, lo bisa ngadu atau we can do something about it gitu. Iya. Nah, Dek, tadi kan kita banyak ngebahas masalah-masalah bisnisnya juga ya, masalah paper apa segala macam. Nah, sekarang gue mau nanya kalau dari lo nih, buat orang yang mau terjun ke dunia Horeca, what do you think makes a good band? Apakah dari kualitas musiknya kah, atau tadi lo bilang harus punya banyak crowd? What makes a good regular band gitu? Kalau pendapat gue pribadi, make something different, yang ciri khas. Yang ciri khas. Karena
semua orang bawain playlist yang sama. To be honest, kalau ke Senopati, lo dalam satu malam lo masukin semua tempat, dia kan play kayak satu set akan sama terus gitu ya. Pasti ada Berharap Tak Berpisah, which is a good song. Pasti deh lo dengerin intronya aja lo udah seneng kan? Atau Inikah Cinta gitu. Maksudnya dengan semua playlist yang kurang lebih sama, you have to do something different aja gitu loh. Entah lo dari segi aransemen, entah lagi lo bikin montage, beberapa potongan lagu lo sambung-sambung, gitu aja deh. Atau misalnya dari tampilan band lo atau yang ya bikin unik. Karena gue percaya kalau gue sih lumayan agak lumayan strong di situnya ya, karena gue nggak mau kayak kalau gue bawain lagu itu juga apa bedanya gue sama band lain, gue gitu. Gue kalau gue sih agak kayak gitu. Jadi walaupun we accept request, namanya kita main di Horeca, tapi let us play it our way gitu loh. Dengan style gue ya, gue suka bilang gitu, ini style gue kalau bawain lagu ini ya gitu. Lebih ke gitu sih kalau gue. Jadi yang emang sih nantinya akan lo ada di posisi yang kok band itu lebih banyak main di mana-mana ya, atau yang kayak karena mereka mainnya as it is, atau kalau band lo kayak kalau gue band suka bilang band lo agak jazz banget sih gitu, suka tapi but then again ya balik lagi kayak gue bilang tadi, music is about selera ya. Akan ada orang datang cari makan untuk steak, emang you have the crowd untuk makan steak, tapi ada juga crowd untuk makan sate, jadi it's okay gitu. Lo mesti ngerti konsep itu dulu gitu. Gitu. Oh itu poin yang penting banget ya deh ya. Pertama ya band lo walaupun lo bawain lagu orang, lo tetap mesti punya karakter sendiri, lo mesti punya style sendiri juga. Plus lo juga mesti tahu apa yang crowd lo mau, karena kan tiap crowd juga memiliki style yang beda-beda juga ya deh ya. Iya. Dan lu juga mesti tahu kayaknya gue di tempat ini cocok apa enggak ya gitu. Karena kan tetap banyak banget kan sekarang kayak ada yang hits. Ya kita boleh ngomong merek nggak? Iya boleh banget. Kayak misalnya kalau sekarang lagi hits ada di mana-mana hampir di setiap kota tuh Holy Wings ya. Gitu. Emang itu rame banget, dan kalau walaupun gue belum pernah datang langsung pas itu, tapi gue setiap rame banget. Terus yang kayak orang bilang bahasa anak sekarang pecah banget segala macam. Tapi kalau gue personally ditanya, kayaknya me and my band dengan konsep yang gue punya, I don't think it's fit there. Karena? Apa ya, mungkin mainnya lebih yang pokoknya apa aja di request dibawain. Terus gue juga bawain request, tapi maksudnya, but then again, kalau udah beberapa saat di Horeca, and then lo bisa memilah sendiri ini target market gue, ini orang yang dengerin musik gue akan gini, dan kalau gue walaupun kita di sini bisnis dan cari uang, tapi gue juga yang nggak mau at the end of the day abis selesai main kita lebih banyak capek dan misuh-misuhnya daripada kita main musik tapi and we go home happy karena tadi aransemennya enak banget di lagu tadi gitu loh. Kalau gue sih masih gitu banget. Gue mesti I treasure the moment tiba-tiba basis gue kayak anjing enak banget lo main di situ, kenapa chordnya diginiin gitu. Lo tuh musisi banget deh. Mungkin tempat yang cocok buat kita tuh tempat yang di itu tuh loh deh, yang di Kuningan, yang apa sih yang tempatnya tuh lu itu tempat kita banget ya, cocok banget buat kita ya. I saw your performance berapa kali kan di situ kayak yang annual party mereka gitu. Udah gitu makanannya enak lagi. Makanannya enak gitu sih, kayak emang banyak yang shifting sih Ziz dari even dari kayak 3 tahun lalu sampai sekarang tuh emang banyak berubah banget gitu. Karena ya anak-anak ABG sekarang Gen Z pun juga yang kalau mabok pecah apa itu beda banget sama zamannya pas kita ABG gitu kan. We can have fun denger lagu Lovely Day waktu itu. Kalau mereka Lovely Day is the opening song now. Iya, gokil ya. Things like that gitu maksudnya. Dan kita juga gue lumayan ya, beberapa teman-teman pemain musik gue suka dibilang Highlander juga. Lo Highlander. Lo nggak tua-tua gitu kan. Oke. Kayak lo zamannya masih 2006 lo udah ngamen deh gitu. Tapi maksudnya and then gue ngerasa gue lumayan beruntung gue bisa ngelewatin semua fase itu gitu loh. Dari ngamen lo bisa membawain lagu apa aja yang lo pengen sampai sekarang lo juga lumayan udah kayak persaingan yang ketat juga gitu loh. Ini dia bisa crowdnya bisa seru banget bawain lagu salah gitu. Ya gitu deh, kayak gitu sih kalau gue bilang sih rasanya serunya. Iya. Nah,
Deh, ini mungkin satu topik terakhir yang akan gue tanyain ke lo nih. Dan ini pertanyaannya agak serius ya. Yaitu menyangkut uang. Oke, so serius ya. Nah, lo tuh juga memiliki pekerjaan lain ya. You have a day job, right? Yes. Nah, sekarang pertanyaan gue adalah dari sudut pandang lo nih, jika kondisi normal ya, apakah mungkin seseorang full time di Horeca tanpa punya day job? Yes. How? Maksud gue syaratnya apa? Gue sih kalau misalnya lagi keadaan normal ya, nggak pandemi ya, itu memungkinkan banget karena they can make misalnya ya, gue pernah kok ngerasain ada masanya band gue tuh Senin sampai Minggu tuh reguleran terus sih. Wah, Senin sampai Minggu setiap hari? Iya, pernah. Ada masa 2018-2019 tuh gue reguler Senin sampai Minggu. Oke. Wah, kita buka-bukaan aja. Rate reguler di Jakarta Selatan itu dari 700 sampai 1 juta sekian gitu ya. Nice. And then lo kali aja tiap hari lo main gitu. Gitu. Makanya menurut gue kalau misalnya kondisi normal dan lo keadaan ekonomi juga baik dan band lo juga bagus ya, menurut gue ya, musisi bisa hidup dari bermain musik aja di Horeca, gue bilang gitu. Gitu. Dan gue sih terus terang, gue salut banget sama temen-temen gue yang pure musician. Kalau gue dari pertama kali gue bernyanyi dulu, gue selalu bekerja kan. Gue nggak pernah ngelepasin pekerjaan kantoran gue. Makanya gue selalu bilang sama temen-temen gue dan player-player gue yang benar-benar 100% musisi, gue salut banget sama mereka gitu. Yang bisa dibilang kan, dulu kan musisi suka yang, aduh, gajiannya nggak jelas gitu. Kontrak 3 bulan, 6 bulan selesai, harus cari tempat baru lagi. Tapi gue bilang keren sih kalau teman-teman gue yang bisa benar-benar yang menetapkan diri, oh gue musisi aja, nggak punya sampingan atau gimana, gue keren sih menurut gue, mereka punya faith-nya oke juga gitu. Iya. Paling sekarang kondisi sekarang, ya semua jadi belajar, harus minimal walaupun lo nggak sambil kerja, lo punya bisnis sampingan. Itu penting banget. Iya. Itu sangat penting banget. Dan lo tetap juga punya waktu jadwal yang fleksibel juga ya dengan hal gitu ya. Iya, gitu. Jadi kalau minimal sekarang sih teman-teman penyanyi-penyanyi gue, terutama yang cewek-cewek gitu, pada selama pandemi ada mereka punya sampingan yang kayak MLM untuk make up, untuk produk-produk kesehatan, which is really good karena MLM itu banyak pelatihan-pelatihan juga kan. Jadi kayak you get to know people juga gitu, orang-orang yang misalnya orang-orang ibu rumah tangga apa segala macam juga tahu ada penyanyi networking gitu. juga ya. Iya, when this is all over, lo juga akan punya network yang channel yang lo nggak pernah dapetin sebelumnya sih. Yes, kalau this will be over. Amin. Amin, segera sih, gue pengennya gitu. Iya, maksud gue, makanya kita ngobrol di sini tuh harapan gue buat listeners, teman-teman yang lagi dengerin juga mempersiapkan diri ya. Ketika ini semua udah akan kembali normal, lo semua udah punya pola pikir dan sudut pandang yang lebih terbuka lagi setelah dengerin ngobrol-ngobrol kita ini, gitu ya Dea, mudah-mudahan ya Dea. Dan satu lagi sih, kalau gue bilang buat teman-teman gue ngerti sih, bahwa kok gue masih awal, gue mesti kenalan sama siapa ya gitu. Nah, itu dia deh. Yes, please share. Kalau misalnya belum punya band, lo masih session player, ya lo banyak kenal teman-teman sih. Jadi kayak yang gue banyak banget player-player gue awalnya juga dari gantiin. Gue gantiin ini akhirnya karena orang tahu lo main oke apa enggak. Oke, mungkin lo punya YouTube channel, lo sering bikin cover apa segala macam, tapi itu kan bukan jaminan juga. We all know kalau bikin cover everything bisa diedit gitu kan. Ataupun everything kita punya tools, mic-nya bagus dikit juga everything fine. Tapi sebenarnya ya lo sendiri tahu, kita kan diuji banget untuk perform itu waktu kita main live. Betul. Gimana lo membawakan lagu saat yang nonton lo cuma 3 sama yang saat nonton lo 100 orang, tapi mood dan kualitas prima lo, senyum lo dan asik lo sama gitu. Padahal itu sebenarnya diujinya di situ. Terus yang mungkin lo jamming 1-2 lagu, kayaknya gue udah bisa nih reguler, tapi when it comes lo harus menyiapkan playlist selama 1 jam, main tanpa putus, itu jam terbang sih lagi-lagi Ziz gitu. Jam terbang, Jam terbang itu perlu banget. Jadi kayak yang lo tiba-tiba di request ini, lo pernah mainin nggak? Enggak, tapi gue pernah dengerin chordnya gitu-gitu aja kan dia sikat gitu. Kalau gue sama tim gue tuh awalnya tuh gitu, udah sikat bisa aja gitu, gitu-gitu aja kok cuman AB doang gitu. Itu yang harus ngelewatin itu. Jadi nggak ada yang instan sih kalau gue bilang, terutama mereka nggak ada yang instan sih.
Yes, aduh deh, thank you so much nih udah sharing-sharing bareng kita. Mudah-mudahan ini semua menjadi inspirasi ya buat teman-teman yang mau terjun dan juga mempersiapkan diri ketika kita masuk ke normal lagi nih, gitu. Yes. Lo kayak, oh ya sama satu lagi, lo it's good kalau untuk lo iseng-iseng lagi punya waktu sekarang, lo bikin portfolio gitu. Berupa apa nih, Dek? Portfolio, kalau gue punya portfolio yang misalnya punya foto, terus kayak lo bikin CV aja gitu Ziz, foto, biodata, lo pernah main di mana aja, lo punya link YouTube, lo masukin situ semua gitu. So it's kind of look professional aja. Jadi kalau misalnya ada yang orang nanya, oh gue kirim package-nya ya. Biasanya kalau ada tempat-tempat gitu, boleh minta package-nya nggak? Profile, foto, logo kalau lo punya. Jadi everything udah lo siapin di email. Kalau gue biasanya gue kirim email ke diri gue sendiri. Jadi once satu package itu semua, logo, profile, foto, sama list of playlist yang gue mainin, itu nanti biasanya kalau misalnya ada orang nanya, jadi cepet gue tinggal dari yang gue pernah kirim ke diri gue sendiri, tinggal gue forward doang gitu. Orang nggak akan nunggu lama. Yes, itu juga bisa dilihat contohnya di Fabulous Music IG ya? Yes. Asik, ya. Oke. Siap deh, thank you so much. Aduh, nih gue kita kalau ngobrol ini bisa sampai jam 7 malam. Bisa 2 jam lebih. Bisa udah jam lebih ya. Jadi lebih baik kita batasi. Soalnya kenapa? Soalnya gue terus terang, gue tuh dulu juga salah satu terinspirasi untuk bernyanyi itu karena gue sering nonton lo di Club 45 dulu. Nonton lo, nonton Tompi gitu. Zaman itu gue masih jadi backing vokal culun gitu kan. Jadi gue masih, nyanyi sendiri. Oh, seru juga nih gitu kan. Kita juga sering bertemu di dunia perjinggelan ada ya. Oh iya, perjinggelan. Sama Mas, siapa sih kita seringnya tuh dulu? Mas Egy ya? Sama Larry Egy ya. Sama Larry sama Mas Egy, luar biasa. Emang dunianya itu ya itu aja deh ya, muter-muternya ya. Muter itu juga. Once lo jadi kadang kalau jadi tim pro-nya, besok lo jadi pekerjanya, udah gitu aja. Oke, tapi berarti gue juga bisa ambil kesimpulan network dan pertemanan tuh penting banget, gokil. Salah satu. Dan lo mesti jaga network lo ya. Jadi network bukan cuman nyantol doang, tapi lo mesti jaga itu dengan satu kalau gue boleh kasih pesan ini sebagai anak dari generasi milenial ke generasi Z, jangan males balas WhatsApp. Nah, gila itu penting banget, jangan malas balas WhatsApp. Never hang someone di pertanyaan. Misalnya lo nggak bisa jawab fokus sekarang, apalagi untuk urusan yang nanya kerjaan ya. Mbak bisa main tanggal segini-gini ya. It's better for you untuk misalnya kayak lo nggak bisa fokus untuk jawab sekarang, better untuk kayak, Mbak, aku boleh bales nggak setengah jam lagi atau 1 jam lagi. Tapi never leave people belum di read itu lama. Menurut gue itu agak lumayan gak sopan ya gitu. Gokil, oke bener. Ini penting banget sih, bener. Gue agak lumayan galak sih untuk urusan itu Ziz. Dan kayak ada beberapa player tuh yang udah agak lumayan baper dengan gue, agak lumayan strict untuk itu. Tapi menurut gue dunia profesional lo nggak nyanyi pun it's important untuk itu salah satu dasar kesopanan yang menurut gue sih gitu. Yes. Gitu. Tolong dengerin tuh listeners, ini penting, mas, setuju banget gue, 100%. Ya. Oke, tapi emang harus galak kita di dunia hiburan yang cukup bukan kejam ya, penuh dengan ombak dan sayang lo nggak pernah tahu loh di musik itu out of nowhere sekarang kayak apalagi semua dunia everybody can make album, semua bisa bikin cover, semua bikin YouTube channel, so yang membedakan lo dengan orang lain adalah whether you're professional atau yang fleksibel aja, itu gitu sih. Exactly. Yes, thank you banget Adet sekali lagi. Ya udah kalau gitu kita tutup dulu pertemuan hari ini. Next episode gue akan ngundang lo lagi sih, kita akan ngobrol lagi lebih banyak ya. Yes. Pasti ya, dan lebih mendalam lagi pastinya. Oke, thank you. Gue seneng banget juga dia ngobrol-ngobrol sama lo. Finally. Oke, listeners, thank you so much for tuning in. Jangan lupa follow podcast ini di Spotify dan di YouTube. Dan juga semoga sih bisa lebih rutin lagi postingnya. Walaupun sekarang juga udah episode ke-42 deh, by the way. Nggak sebentar sih. 40 udah banyak sih. 40 udah banyak ya. Cuma gitu kadang-kadang 2 minggu, kadang sebulan, kadang seminggu. Jadi ya mudah-mudahan gue bisa lebih rutin lagi gitu. Dan gue senang banget ada lo di sini hari dan sharing sama kita. Oke, kalau gitu, thank you so much. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.